Mengidentifikasi dokumen-dokumen kantor. 1. Dokumen. Dokumen adalah surat-surat atau benda-benda yang berharga, termasuk rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan. 2. Jenis-jenis dokumen. A. Jenis-jenis dokumen berdasarkan pemakaiannya atau kepentingannya. 1. Dokumen pribadi. Dokumen pribadi adalah surat-surat yang berharga yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi pada diri seseorang. Contoh, akte kelahiran, ijazah, piagam, KTP, SIM, surat nikah, dan lain-lain. 2. Dokumen niaga. Dokumen niaga adalah surat-surat berharga yang dapat dipakai sebagai pembuktian peristiwa penting yang terjadi pada peristiwa jual beli atau dunia perdagangan. Contoh, cek, obligasi, kwitansi, wesel, saham, dan lain-lain. 3. Dokumen pemerintah. Dokumen pemerintah adalah surat-surat berharga yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian suatu peristiwa yang terjadi dalam pemerintahan suatu negara. Contoh, UUD 1945, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dan lain-lain. B. Jenis-jenis dokumen berdasarkan bentuk fisiknya. 1. Dokumen literal. Dokumen literal adalah dokumen yang terjadi akibat dicetak, ditulis, digambar, atau direkam. Seperti buku, majalah, koran, pita kaset, film, dan lain-lain. 2. Dokumen korporal. Dokumen korporal adalah dokumen berwujud benda sejarah seperti benda-benda seni dan benda-benda kuno. Seperti benda-benda seni dan benda-benda kuno yang meliputi keris, arca, batu pualam, pakaian adat, mata uang kuno, dan lain-lain. 3. Dokumen privat. Dokumen privat adalah dokumen yang berwujud surat menyurat atau arsip. C. Dokumen ditinjau dari segi nilai kegunaannya. Dari segi kegunaannya, dokumen dibedakan atas 4 macam. 1. Nilai penerangan. Nilai penerangan adalah surat yang digunakan sebagai pembuktian dalam memberikan informasi pada masyarakat. 2. Nilai perdagangan. Nilai perdagangan adalah surat yang digunakan sebagai alat bukti dalam transaksi jual-beli dalam dunia perdagangan. 3. Nilai yuridis. Nilai yuridis adalah nilai yang dapat digunakan sebagai alat bukti secara hukum di muka pengadilan. 4. Nilai hortoris. Nilai hortoris adalah surat-surat yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu. D. Dilihat dari segi sumbernya, dokumen dapat dibedakan atas 5 jenis. 1. Dokumen yang bersumber dari pemerintah seperti UU Pemerintah, Keputusan Presiden, UU Perpajakan, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. 2. Dokumen yang bersumber dari swasta tetapi mempunyai kekuatan hukum seperti akte notaris, visum dokter, dan lain-lain. 3. Dokumen yang bersumber dari kontrak-kontrak dagang seperti surat perjanjian, surat kontak, dan lain-lain. 4. Aktivitas lembaga, persurat kabaran, dan penerbitan seperti clipping, kaleidoskop, dan lain-lain. 5. Perseorangan seperti koleksi keramik Ada Malik, koleksi lukisan Avandi, dan lain-lain. E. Dokumen yang ditinjau dari fungsinya. Dokumen dinamis. Dokumen dinamis adalah dokumen yang masih dapat dipakai secara langsung dalam proses penyelesaian pekerjaan kantor. Dokumen dinamis dapat pula dibedakan atas 1. Dokumen aktif adalah dokumen yang masih dipakai secara terus-menerus dalam proses penyelesaian pekerjaan. 2. Dokumen semi aktif adalah dokumen yang frekuensi penggunaannya sudah menurun. 3. Dokumen inaktif adalah dokumen yang sudah sangat jarang digunakan. Dokumen statis. Dokumen statis adalah dokumen yang tidak dipergunakan secara langsung dalam pekerjaan kantor.
F. Ditinjau dari segi penelitian dibedakan atas 3 jenis. 1. Dokumen primer. Dokumen primer adalah dokumen yang berisi informasi penelitian langsung dari sumbernya. Contoh, paten penelitian, laporan, disertasi, dan lain-lain. 2. Dokumen sekunder. Dokumen sekunder adalah dokumen yang berisikan informasi mengenai literatur primer. Contoh, bibliografi, dan lain-lain. 3. Dokumen tertier. Dokumen tertier adalah dokumen yang berisikan informasi mengenai literatur sekunder. Contoh, buku teks, buku panduan literatur, dan bibliografi dari bibliografi. Ruang lingkup dokumentasi. A. Dokumentasi literal. Dokumentasi literal meliputi bidang perpustakaan. Dokumentasi ini merupakan kegiatan mengumpulkan buku, majalah, koran, brosur, dan bahan pustaka lainnya. B. Dokumentasi korporil. Dokumentasi korporil meliputi bidang permusiuman. Dokumentasi ini merupakan kegiatan mencari, mengumpulkan tulisan-tulisan kuno, fosil-fosil, arca-arca, dan benda-benda kuno yang disusun berdasarkan sistem tertentu. C. Dokumentasi privat. Dokumentasi privat meliputi bidang kearsipan. Dokumentasi ini merupakan kegiatan mengumpulkan warkat-warkat, arsip-arsip, atau surat menyurat lainnya yang berguna dan disimpan menurut sistem tertentu agar bila diperlukan mudah ditemukan.